Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian pada hari ini, hari Sabtu 21 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia-Mu, segala kasih setia-Mu yang menyertai kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami bersukacita, kami beroleh kesehatan juga nafas kehidupan. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa di dalam hidup kita ini, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, seringkali Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita minta. Contohnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seringkali orang tua meminta di dalam doanya, dia hanya menginginkan bahwa anaknya hanya sampai tamat SMA saja karena keadaan perekonomian. Tetapi Tuhan memberikan lebih, tidak hanya sampai SMA, tetapi bisa sampai lanjut kuliah dan bisa sampai sarjana. Seringkali juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita meminta hal yang kecil kepada Tuhan. Contohnya kita meminta sepeda motor, malah Tuhan memberi pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus. Kita meminta kepada Tuhan supaya kita lepas dari makanan keseharian, kebutuhan kita kesehariannya, tetapi Tuhan memberi jauh lebih banyak dari yang kita minta di dalam doa kita. Dan kira-kira demikian yang kita lihat dari nats ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika seorang yang lumpuh diantar setiap harinya ke pintu gereja untuk mengemis. Dia pekerjaannya hanya sebatas itu yang dia mampukan. Dia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain. Dia tidak bisa lagi mencari nafkah, mencari uang dengan cara bertani, berladang atau berburu seperti yang lain. Tetapi pengemis di dalam nats kita ini hanya pasrah, hidupnya hanya meminta apa yang orang berikan kepada dia. Artinya dia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang yang mau merogoh kantongnya, orang yang mau berbelas kasihan kepada dia. Maka pada saat ini, nats kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Petrus dan Yohanes lewat dari depan pintu itu, dan spontan si pengemis, orang yang lumpuh di sini, meminta uang atau sejenisnya kepada Petrus supaya dia mendapatkan asine roha, dia mendapatkan belas kasihan dari Yohanes dan Petrus. Tetapi di dalam nas ini Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun Petrus tidak memberikan emas, walaupun Petrus tidak memberikan uang, walaupun Petrus tidak memberikan perak, tetapi yang lebih daripada nilai uang, emas dan perak itu sudah dia berikan. Artinya kesembuhan,
kesembuhan. Dengan kesembuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia bisa mencari nafkah kembali, tidak mengemis lagi, tetapi kemana-kemana pun dia sudah bisa mencari rezeki atau mencari pekerjaan, sehingga dia terlepas dari pekerjaannya yang dengan terpaksa harus dia lakukan, yaitu mengemis. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, jauh Petrus memberikan jauh yang lebih berharga daripada apa yang diminta sang pengemis tersebut, orang lumpuh tersebut. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memikirkan kembali, merenungkan kembali bahwa kita harus jujur bahwa di dalam hidup kita ini sering Tuhan memberikan kepada kita yang tidak dapat terjangkau oleh pikiran kita. Artinya yang Tuhan berikan kepada kita adalah mukjizat di dalam hidup kita. Artinya lebih daripada yang kita inginkan, lebih daripada yang kita harapkan, Tuhan memberikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah puji Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya, mintalah kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Maka seperti orang lumpuh sang pengemis ini, maka kita akan juga menerima lebih. Apa yang ada pada Tuhan akan diberikan kepada kita. Dengan rasa percaya kita meminta kepadanya, maka Tuhan akan memperdulikan kita, bahkan memberikan jauh yang lebih berharga daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk percaya dan selalu meminta kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh hidup kami sampaikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami Bapa untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Biarkan kami bersuka cita dengan aktivitas kami masing-masing. Jauhkan seluruh jemaat-Mu dari mara bahaya dan juga dari segala jenis kesakitan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak, berkatilah, berikan kebijaksanaan bagi yang duduk di bangku sekolah, berikan kekuatan, kebahagiaan serta kesehatan bagi amang dan inang jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Terlebih kepada yang sudah lansia, berikan kesehatan dan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berharapkan Tuhan memberkati.